وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Masyarul muslimin zumratul mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan salat Jumat dengan segala rangkaiannya, kami selaku pengurus Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Sero, Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Namun sebelum kami sampaikan, tentunya kami mohon maaf kepada para jamaah atas terganggunya kekhusyuan para jamaah, baik yang sedang berzikir, bertadarus maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, patutlah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan kebarokahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebagai ikon atau kebanggaan kita sebagai masyarakat Kampung Bogor. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama kami sampaikan adalah laporan pemasukan uang pada Jumat yang lalu. Loket Jumat mendapat Rp400.000, sodaqah jariyah mendapat Rp1.350.000. Yang kedua, telah kami terima sodaqah jariyah. Di antaranya yang pertama dari Bapak Asmar Rp100.000, pahalanya untuk almarhum Bapak Mali bin almarhum Wa Mahad. Dua, almarhumah Ibu Murtama binti almarhum Wa Nosan. Tiga, almarhum Bapak Anjang bin almarhum Bapak Mali. Empat, almarhumah Ibu Arpah binti almarhum Wariun. Lima, almarhumah Wa Kopen binti almarhum Wa Biku. Enam, almarhum Wa Mahad bin almarhum Wa Naran. Selanjutnya almarhum Bapak Jumi bin almarhum Haji Rii, dan almarhum Bapak Haji Marjan bin almarhum Wa Haji Solihin. Yang kedua, hamba Allah Rp100.000, pahalanya untuk almarhum Bapak Kiai Haji Nurais binti bin Mulat. Dua, almarhumah Ibu Hajah Mulia binti almarhum Musa. Tiga, almarhum Bapak Kilang bin Bintong. Empat, almarhumah Ibu Aminah binti Anas. Lima, almarhum Ananda Ustaz Syamsurijal bin Bapak Haji Muhyiddin. Enam, almarhumah Cucunda Alina Ulwa Elmina binti Ananda Madinah. Tujuh, almarhum Cucunda Muhammad Akmal Ataraihan bin Ananda Rijaluddin. Dan almarhumah Ibu Nurhama binti almarhum Bapak Kiai Haji Nurais. Hamba Allah Rp100.000, pahalanya untuk almarhumah Ibu Sijo binti Sujer. Dua, almarhum Bapak Tolok bin Nadi. Tiga, almarhum Bapak Janibi bin almarhum Watolok. Empat, almarhumah Ibu Haironi binti Suhada.
5 almarhum Bapak Marhusin bin Abbas dan almarhum Bapak Nawawi bin almarhum Marhusin. Hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Al-Makfurlah Bapak Haji Hambali bin almarhum Kong Haji Mawar, 2 almarhumah Ibu Haji Panah binti almarhum Moripan dan almarhumah Kanda Halimah Tusadia binti almarhum Bapak Haji Hambali. Dari Bapak Anton Tukang 50.000 rupiah pahalanya untuk para keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya 1 untuk Bapak Munadi bin Marjuki, 2 almarhum Bapak Sari bin Pulang, 3 Bapak Janata bin Asmat, 4 almarhum Bapak Munali bin Pulang, 5 almarhum Bapak Dahlan bin Uji, 6 almarhumah Ibu Warsina binti Pulana, 7 almarhumah Ibu Puji Astuti binti almarhum Sari, dan almarhumah Ibu Ta'ana binti almarhum Janata. Hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Ananda Hayatunisa binti Bapak Marjuki, 2 almarhumah Ibu Hajani Haro binti almarhum Murtani, 3 almarhumah Ibu Hajan Oca binti almarhum Haji Satin, 4 almarhum Bapak Jaya bin almarhum Wasiran, 5 almarhum Bapak Murtani bin almarhum Haji Besir, 6 almarhumah Ibu Kholifah binti almarhum Muhammad dan para keluarga lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Dari Bapak Agus Permana 100.000 rupiah pahalanya untuk 1 almarhumah Ibu Nisa, Ibu Haja Nisa binti Bule, 2 almarhumah Ibu Nasroh binti Sinin, 3 almarhum Bapak Hasan bin Asri, 4 almarhumah Ibu Hasani binti Hasan, 5 almarhum Bapak Haji Sri bin Pulan, 6 almarhum Bapak Pulan, 7 almarhum Bapak Haji Jamhari bin Haji Akhir, 8 almarhum Bapak Ibu almarhumah Ibu Haja Sarifah binti Mi'i, 9 almarhum Bapak almarhumah Ibu Amun binti Pulana dan almarhumah Bapak Amiruddin bin almarhum Bapak Jamhari. Dari Bapak Agus Dermawan 50.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Maklana binti Haji Jadun, 2 almarhum Bapak Soleh bin Asri, Bapak Soleh bin Asri, 3 almarhum Bapak Hanafi bin Haji Sayar, 4 almarhum Bapak Ustadz Muhammad bin Haji Narsin Haji Namsin, dan almarhum Bapak Aramat Hade bin Haji Naman. Selanjutnya hamba Allah 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awadi bin almarhum Bonjol, 2 almarhumah Ibu Haja Jurmiyah binti almarhum Bapak Haji Sawi, 3 almarhum Bapak Bonin bin almarhum Bonjol, dan almarhumah Ibu Suhaina binti Haji Nan. Hadirin jamaah sekalian, itulah sedekah jariah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga sedekah jariah yang telah diberikan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mari sama kita kirimkan suratul Fatihah untuk para keluarga kita yang telah mendahului kita, wabil khusus para almarhum wal marhumah yang telah saya sebutkan tadi. Insyaallah dengan kiriman Fatihah kita, para almarhumin wal marhumat yang telah mendahului kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suratul Fatihah apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita senantiasa Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kelancaran. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, halal dan berkah untuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita doakan untuk keluarga kita atau jamaah Masjid Jami'al yang mungkin pada hari ini sedang sakit. Semoga dengan mukjizat dan karamah daripada suratul Fatihah yang sedang sakit, Allah sembuhkan dengan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan ibadah-ibadah lunak bertepatan dengan 1448 Hijriah sebagai ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami'al Mujahidin. Adapun pelaksanaan kegiatan Maulid dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Waktu pukul 7.30 tepat Masjid Jami'al Mujahidin. Adapun yang akan dihadiri penceramahnya oleh satu Bapak Dr. Kiai Haji Iman Abdurrahman LCMA, yang kedua oleh Bapak Kiai Haji Abu Hanifah, dan yang ketiga Bapak Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA. Adapun koridnya insyaallah oleh Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Artinya waktu pelaksanaan kegiatan Maulid ini pas 2 bulan yang akan datang. Sebab sekarang tanggal 24 Juli, pelaksanaan 24 September. Oleh karenanya kepada masyarakat Kabupaten Bogor, untuk yang berjiwa kuat atau yang memiliki kelebihan harta, untuk bersama-sama mari kita bantu panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama kita menyisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk terlaksanaannya syiar agama yaitu Maulid Nabi. Yang terakhir, petugas Jumat tanggal 24 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1448 Hijriah. Petugas Jumat muadzin oleh saudara Mubin Al-Abid, Bilal oleh Ustaz MUI, khatib sekaligus imam oleh Ustaz Rahmat MPD. Untuk pengajian malam Selasa esok insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mulyadi Husaini MM. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperintahkan kepada para jamaah yang masih berada di luar agar masuk ke dalam masjid karena masih cukup luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ونهانا عن الذم والنجاس إلى جميع المخلوقات، وهو الذي يحذرنا بجميع الظنونات لأنها من بعض أنواع المذمومات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'ah Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih menjalankan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam keadaan Islam. Dan satu di antara banyak kewajiban umat Islam adalah menjalankan salat Jumat berjamaah beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan salat Jumat kita beserta rangkaiannya pada kesempatan siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbahnya, izinkan Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri khususnya dan umumnya kita semua. Mari sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'ah Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sedang berada di tahun politik, khususnya Kecamatan Tarumajaya Bekasi.
yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kepala desa. Tidak ada yang boleh memaksa pilihan saudaranya sendiri. Kita berhak memilih siapa calon kepala desa yang terbaik di antara yang baik. Kita pun tidak boleh memaksa satu di antara yang lainnya, karena pilihan itu adalah hak prerogatif kita selaku masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam memilih, marilah kita kembalikan kepada akal sehat kita masing-masing. Mari kita menengok dan bertanya bagaimana jawaban hati nurani kita. Dan setelah melalui perenungan yang mendalam, tanpa ada yang boleh menghalangi, setiap warga negara yang sudah cukup umur dipersilahkan untuk menggunakan hak untuk memilih calon yang dirasa baik di dalam bilik tanpa ada yang boleh mengintervensi sedikit pun. Hal ini dilindungi oleh negara kita, negara Republik Indonesia, karena negara kita telah memberikan kebebasan. Jangan sampai kita menganggap diri sendiri paling sempurna sehingga kita membelenggu orang lain untuk leluasa memilih calon sesuai dengan pandangannya masing-masing. Jangan sampai karena kita memilih pasangan calon A, lalu kita melarang saudara kita memilih calon B, C, dan lain sebagainya. Agama merupakan hal yang paling mendasar dan krusial dalam hidup ini. Meski begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak memperbolehkan kita memaksa orang lain yang tidak seakidah dengan kita untuk kemudian kita paksa supaya sama dengan kita. Apalagi sekedar pemilihan politik. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Atau dengan istilah lain, tidak ada agama dalam keterpaksaan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terhadap keesaan dalam bertuhan, Allah hanya mengakui Islam sebagai agama. Walaupun jelas dinyatakan salah, Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk memaksa orang lain untuk memilih Islam sebagai agama. Sebab hidup itu adalah pilihan. Adapun ada orang yang memilih untuk celaka, silakan saja. Hidup memang pilihan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Hidayah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa al-a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Dia Maha paling mengetahui terhadap orang yang diberikan petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Apakah Allah tidak mampu membuat semua orang menjadi beriman? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab dan kita pikirkan bersama. Jawabannya adalah Allah pasti mampu. Namun demikian, memang keadaannya Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada pula yang buruk, dan lain sebagainya. Begitu pula ada orang yang mendapat petunjuk dengan yang tidak dapat petunjuk. Terdapat orang yang beruntung dan juga terdapat orang yang celaka, dan seterusnya. Masing-masing
masing-masing merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala beriman, pastinya Allah mampu membuat itu semua. Namun tidak demikian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Jika Tuhanmu berkehendak, pasti akan beriman semua penduduk bumi. Apakah kamu akan memaksa manusia hingga mereka iman semua? Quran surat Yunus ayat 99. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian dapat kita pahami bersama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memaksa siapapun untuk sependapat dengan apa yang ada dalam isi otak kita, meskipun terhadap urusan agama yang begitu krusial, apalagi hanya masalah kecenderungan pilihan politik. Semulia apapun tujuan kita, seagamis apapun landasan kita, sehebat apapun otak kita, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memilih sesuai selera kita. Kita hanya boleh menyampaikan nilai-nilai saja dengan sewajarnya tanpa memaksa kepada saudara-saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk menyampaikan nilai-nilai, tidak sampai memaksa. Inna alaika illal balagh. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 48. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpolitik, jangan hanya karena beda pilihan politik menjadikan alasan bagi kita untuk memutus tali persaudaraan, memutus tali silaturahim, memutus tali pertemanan, memutus hubungan keluarga dan lain sebagainya. Kita sebagai anak bangsa tidaklah patut menjadikan perbedaan pandangan politik sampai memutus hubungan-hubungan tersebut. Jika kita berpolitik karena Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadikan kita putus hubungan dengan saudara kita, teman dan lain sebagainya, maka perlu kita koreksi lagi niat kita dalam berpolitik. Perlu kita telaah lagi keberagaman kita. Sejatinya tidak ada yang perlu dibela mati-matian dalam berpolitik hingga kita rela memutus persaudaraan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak boleh memaksa pilihan politik, kita juga dilarang menghujat, membuli maupun menghina siapapun yang berbeda pandangan dengan kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sampai kepada setan yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang mencacinya. Padahal kita pasti semua sudah tahu setan merupakan musuh kita. Kita tetap tidak boleh mengumpat, mencaci maki dan lain sebagainya kepada setan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan darinya, bukan untuk mencaci makinya, karena setan pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Hal itu akan menjadikan mereka mengolok-olok Allah dengan musuh tanpa pengetahuan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mari kita ciptakan pemilu atau pilkades yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Kecamatan Tarumajaya Bekasi, yang damai, tertib, tanpa membuli dan tanpa mencaci maki, dengan tujuan mencari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan
Mudah-mudahan pemilu Pilkades yang ada di Kecamatan Karamajaya berjalan dengan baik, damai dan aman sentosa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fi al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa watahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الواحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلد عند مصر خاصة وبلدان المسلمين أجمعين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه عليكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. Tasbih syukur minta bagi sholat dapatkan manusia Indonesia mendapatkan Indonesia Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna Allah rasulullah alaihi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilayhi. Assalamualaikum la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Assalamualaikum la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Jami'u ma'asyaratul la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. البارك رحمة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم لا يجري يا ارحم الراحمين يا ارحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحمنا. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وبالمعجزات الفاتحه وبالبركات الفاتحه ان تفتح لنا بكل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من اهل العلم واهل الخير وان توفقنا يا مولانا معامله اهل الخير وان تغمدنا بادياننا وانفسنا واولادنا واموالنا واهلنا واصحابنا في كل محنه وفتنه وضيق انك على كل شيء قدير يا رب.